warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan bahasa Indonesia dan matematika dengan materi ciri-ciri makhluk hidup dan nilai tempat bilangan. Allah menciptakan alam ini beserta dengan isinya. Ada yang makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup contohnya ya ada gunung, laut, batu, dan lain-lainnya. Sedangkan makhluk hidup terdiri dari, ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, pada video kali ini, Ustadz akan menyampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya agar kamu dapat membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, sekarang apakah kamu tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, benar. Ciri yang pertama adalah makhluk hidup pasti bernafas. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara. Proses tersebut dinamakan bernafas. Setiap makhluk hidup pasti melakukan proses bernafas. Yang nomor 2, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makan dan air. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk hidup. Jika tidak makan dan tidak minum, makhluk hidup tersebut tidak akan dapat bertahan hidup. Ciri yang ketiga adalah makhluk hidup pasti bergerak. Anak-anak, setiap makhluk hidup pasti bergerak. Tujuannya untuk mencari makan dan menghindari dari musuhnya. Contohnya, manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, burung terbang menggunakan sayapnya, dan masih banyak lagi. Coba kamu sebutkan contoh yang lainnya. Ya, benar. Kemudian, pasti kamu bertanya-tanya, Ustadz, apakah tumbuhan itu bergerak? Kan dia hanya di situ-situ saja. Nah, jangan salah. Anak-anak, tumbuhan juga bergerak, tetapi berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan, meskipun kelihatannya tidak bergerak, tetapi sebenarnya tumbuhan bergerak. Namun, gerak tumbuhan tidak berpindah tempat. Misalnya, tumbuhan ada yang berbunga, yang mekar, itu dia bergerak. Kemudian, batang yang bergerak menuju ke sinar matahari. Nah, kemudian ada tumbuhan yang bergerak, akarnya itu semakin panjang ke dalam tanah. Nah, jadi tumbuhan itu juga bergerak, tapi bergeraknya dia lebih ke tumbuh besar. Nah, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 4, yaitu makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, makhluk hidup mengalami pertumbuhan, bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Pertumbuhan manusia contohnya, dari lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, hal ini tertuang dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Coba kamu nanti bisa lihat di Al-Qur'anmu bunyi ayat dan terjemahannya. Hewan
juga mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar. Kemudian tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dari tumbuhan yang hanya mulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan tinggi. Hal ini tertuang dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 99. Coba nanti kamu baca dan kamu lihat terjemahan berkaitan dengan tumbuhan dalam Al-Quran. Kemudian ciri makhluk hidup yang nomor 5 adalah makhluk hidup pasti berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Nah, tujuannya apa? Untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, anak-anak, itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, jika makhluk tidak hidup, pasti tidak punya ciri-ciri yang seperti Ustadz sebutkan tadi. Coba sekarang kamu lihat video di atas ini. Nah, kamu amati. Hewan apakah yang ada di dalam video tersebut? Ya, benar. Hewan bebek. Nah, kamu lihat. Bebeknya sangat banyak sekali. Menandakan bahwa bebek tersebut adalah makhluk hidup. Karena dia bergerak, bernafas, dan tumbuh dan berkembang biak sehingga bebeknya sangat banyak sekali. Nah, bisakah kamu menghitung berapa jumlah bebeknya? Pasti ribuan ya. Mari kita ingat lagi menentukan nilai tempat bilangan. Coba kamu perhatikan angka di atas ini. Angka 4 menempati nilai tempat satuan. Angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Angka 2 menempati nilai tempat ratusan. Dan angka 1 menempati nilai tempat ribuan. Jadi, menentukan nilai tempat dimulai dari yang paling kanan, yaitu satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan. Sekarang, mari kita baca bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut dibaca 1234. Coba diulangi sekali lagi. 1234. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang amati lagi angka di atas ini. Angka 8 menempati nilai tempat berapa ya? Ya, angka 8 menempati nilai tempat satuan. Angka 6 menempati nilai tempat berapa ya? Ya, angka 6 menempati nilai tempat puluhan. Kemudian, angka 4 menempati nilai tempat berapa ya anak-anak? Ya, angka 4 menempati nilai tempat ratusan. Kemudian, angka 2 menempati nilai tempat berapa ya? Ya, benar sekali. Angka 2 menempati nilai tempat ribuan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ustadz yakin Soli dan Solihah kelas 3 pasti bisa. Ya, sekian video pembelajaran dari Ustadz. Kita berjumpa di lain kesempatan. Nah, tetap semangat belajar ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.